Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 13 Agustus 2021 berjudul Damai Sejahtera bagi yang berkenan. Kalau kita teliti membaca Alkitab, kita akan temukan bahwa damai sejahtera yang Allah sediakan itu bukan bagi semua orang. Hal itu tertulis dalam Lukas 2 ayat 14. Demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ini adalah perkataan malaikat Allah bersama sejumlah bala tentara sorga yang memberitakan kelahiran bayi Yesus kepada para gembala. Dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu berarti hanya mereka yang berkenan kepada Allah yang akan mengalami atau merasakan kedamaian atau ketenangan. Sedangkan bagi yang tidak berkenan tentu tidak akan merasakan damai sejahtera itu. Padahal damai sejahtera yang diberikan Allah itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang, karena memang berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jelas bukan? Dikatakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang ini. Tentu, damai sejahtera yang melampaui akal itu sangat dibutuhkan guna memelihara hati dan pikiran setiap orang. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, dengan damai sejahtera Allah itu, hati dan pikiran kita akan tetap tentram, tenang, dan damai. Apapun yang kita alami atau apapun yang menimpa hidup kita. Dengan demikian, tidak ada pilihan lagi. Kalau seseorang menginginkan damai sejahtera itu, maka ia harus berkenan kepada Tuhan. Lalu, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah yang dimaksud dengan berkenan kepadanya? Berkenan kepadanya, yaitu berkenan kepada Allah, artinya bisa diterima Allah sesuai dengan keinginannya, menyenangkan hatinya, sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Itulah yang dimaksud berkenan. Itu tidak otomatis. Maksudnya bukan kalau sudah jadi orang Kristen, pergi ke gereja, bisa berdoa dan menyanyi, jadi aktivis atau pendeta, bahkan pendeta yang memiliki banyak karunia,
bisa tumpang tangan orang sakit sembuh atau usir setan, otomatis berkenan kepada Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena kalau semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak mungkin berkenan. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas kan, meskipun bisa melakukan tanda heran dan mujizat, bukan berarti pasti berkenan kepada Bapa. Dan juga jangan berpikir kalau orang kaya yang sudah menopang pekerjaan Tuhan otomatis juga berkenan. Belum tentu. Karena Alkitab berkata, sekalipun kamu memberi diri untuk dibakar, tapi dikatakan kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Yang namanya tanpa kasih artinya kalau tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, semua akan sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi semua perasaan, perkataan, tingkah laku, serta perbuatan kita harus saya katakan kita arahkan sedemikian rupa sehingga menyukakan hati Tuhan. Perasaan Tuhan disenangkan dan kita diterima di hadapannya. Itu baru namanya berkenan. Makanya yang namanya berkenan itu selain tidak otomatis juga tidak mudah. Karena harganya segenap hidup kita. Kita harus terus berjuang untuk memahami dan mengerti apa yang dimau oleh Allah, bukan sebaliknya. Artinya, bukan Allah yang harus memahami kita. Memang kalau kita masih Kristen anak-anak, Allah bisa mentoleransi. Dia mau memahami kita. Tetapi kita tidak boleh terus menjadi kanak-kanak. Kita harus bertumbuh dewasa. Kita harus berusaha mengenal siapa dan bagaimana Allah yang kita sembah, yang telah mengutus Yesus untuk menebus dosa kita serta menyelamatkan kita itu. Dan kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun, maka Roh Kudus akan memimpin kita sampai kita bisa benar-benar berkenan. Akhirnya, seiring dengan perjuangan kita, damai sejahtera Allah itu akan kita rasakan dan alami dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.